Warta Bicara kehadiran teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ada Kak Julio Korwil 6 Kalimantan GMKI. Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan juga ada Kak Arpandi, ini Ketua Cabang GMKI Kota Palangkaraya. Halo Kak. Ini kemarin sudah melaksanakan ya dialog kebangsaan GMKI Pulihkan Indonesia dengan tema Supremasi Sipil Pilar Memperkuat Negara Demokrasi pada tanggal 4 November yang lalu ya Kak ya. Ini boleh dijelaskan nggak ya terkait makna supremasi sipil? Nah ini seperti apa nih menurut GMKI? Kita ke Kak Julio dulu. Oke, ya, terima kasih Kak. Jadi kami dari GMKI mengangkat tema terkait Pulihkan Indonesia, subtemanya terkait supremasi sipil, bahwa kami melihat kedaulatan rakyat ini harus tetap berada pada tangan oleh masyarakatnya. Karena kita melihat beberapa kejadian mulai dari Agustus sampai ke September itu menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan, sehingga puncaknya itu merupakan keresahan masyarakat sehingga terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran kemarin. Nah dari situlah berangkat bahwa kami melihat ada banyak ketimpangan-ketimpangan, ada banyak permasalahan-permasalahan yang kemudian bukan lagi menjadi konsumsi untuk masyarakat itu, tapi bagaimana itu diperhadapkan kepada kepentingan-kepentingan elit politik, sehingga kami mengangkat tema itu untuk menegaskan bahwa semuanya harus kembali kepada masyarakat sebagai pemegang tinggi kekuasaan dalam hal kedaulatan rakyat. Oke, berarti kembali ke masyarakat ya pastinya, bagaimana supremasi sipil ini semua di tangan masyarakat untuk kedaulatan rakyat ya, apalagi dengan fenomena-fenomena yang sebelumnya yang terjadi di Indonesia, dan ini sangat luar biasa sekali nih GMKI mengadakan dialog kebangsaan ini yang melatar belakangi nih sampai akhirnya membuat sebuah dialog kebangsaan ini. Seperti apa Kak Arpandi? Ya, kita melihat latar belakang daripada kita membuat dialog tersebut adalah memiliki keresahan gitu loh, bahwa kita tahu bahwa betul memang sudah jalan supremasi sipil di Indonesia, namun masih ada suatu hal yang perlu kita kritisi gitu. Bagaimana kita melihat dalam konteks ini, dalam negara berdemokrasi itu, bahwa kita melaksanakan kegiatan pemilu dalam 1 tahun itu dalam 5 tahun sekali gitu. Artinya pemerintahan yang dilaksanakan oleh dari sipil gitu. Dan ada supremasi sipil lain seperti instansi-instansi kepolisian, TNI dan lain sebagainya gitu. Dan kita melihat bahwa ada fenomena-fenomena yang menunjukkan gejala-gejala, ada beberapa instansi yang perlu kita ingatkan gitu, supaya kembali ke role masing-masing, supaya kedaulatan rakyat, kedaulatan supremasi sipil itu bisa kita tegakkan, supaya nilai-nilai demokrasi itu berjalan dengan baik dan juga kita bisa mencapai cita-cita Indonesia yang kita impikan. Oke, itulah yang melatar belakangi ya sampai akhirnya membuat dialog kebangsaan luar biasa sekali ya, dari hati kita masing-masing pastinya, dari teman-teman GMKI akhirnya juga mengajak masyarakat ya ikut tentunya juga dalam supremasi sipil pilar memperkuat negara demokrasi. Ini kemarin speaker-speakernya boleh dijelaskan juga tanggapan dari speakernya seperti apa, dari narasumber-narasumber yang telah hadir siapa saja, boleh diceritakan ini bagaimana kegiatan kemarin Kak Julio? Ya, untuk narasumber yang hadir itu yang pertama ada Pak Teras Narang, dia mantan Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai anggota DPD juga Dapil Kalimantan Tengah. Beliau menyampaikan bahwa memang kita harus mengembalikan tupoksi daripada setiap elemen masyarakat dan juga bagaimana pemerintah ataupun aparat. Kemudian yang kedua juga ada Bang Firman Jayadeli sebagai Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia. Apa itu? Pusat Politik dan Keamanan. Oke. Nah, dia juga menyampaikan bahwa memang
kedaulatan rakyat ini harus betul-betul kita pegang, karena beliau juga merupakan senior di zaman reformasi. Jadi jangan sampai kita di generasi sekarang mengkhianati proses dan perjuangan oleh senior-senior kita di tahun 98. Kemudian ada akademisi dari Universitas Palangkaraya, senior juga Bang John Rete. Nah, dia menjelaskan dari segi akademisinya, dari ilmunya, latar belakang dimasuk supremasi sipil, apa keuntungan dan apa juga kekurangan daripada supremasi sipil itu. Oke, luar biasa ya, tentunya dari speaker-speaker juga mendukung kegiatan ini yang sangat luar biasa. Dan antusias dari peserta seperti apa, Kak Arpandi? Ya, antusias dari peserta kemarin sangat luar biasa ya. Kita undang dari berbagai elemen seperti Cipayung Plus, Kalimantan Tengah maupun Kota Palangkaraya juga berhadir pada saat kegiatan tersebut, seperti PMKRI, KMHDI, HMI, dan semua Cipayung yang lain. Dan juga melibatkan Sivitas Akademika Universitas Palangkaraya. Dan sangat luar biasa, di luar dugaan. Kita juga undang dari unsur pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga ada keterwakilan baik itu pemerintah kota Palangkaraya. Artinya ada suatu hal yang positif itu terhadap kegiatan tersebut. Dan kita berharap bahwa dalam kegiatan tersebut bisa membuka kritisme dan membangun pola pikir kita bahwa kita memiliki tanggung jawab gitu terhadap supremasi sipil, terhadap generasi ini gitu. Kita untuk berusaha untuk memberi edukasi bahwa kita memiliki peran dalam bingkai demokrasi yang sekarang kita jalankan. Oke, berarti pesertanya tidak hanya Kristen ya? Iya, dibuka untuk umum. Luar biasa. Dan antusiasmenya sangat luar biasa ya dari teman-teman. Pesertanya sekitar lebih dari 100 orang, hampir 200-an orang. Gitu. Kalau kita data semua hampir 200-an orang. Banyak ya ternyata. Saya pikir tadi hanya untuk Kristen saja, tapi ternyata bisa semua masyarakat umum bisa ikut ya, dengan berbagai agama tentunya di Indonesia. Nah, ini kita kembali ke supremasi sipil. Ini melihat juga posisi supremasi sipil ini dalam memperkuat sistem demokrasi. Tadi juga Kak Julio juga Kak Arpandi juga menyampaikan bahwa terkait juga sistem demokrasi di Indonesia ya, ini seperti apa dalam halnya memperkuatnya, Kak Julio? Ya, kalau kita berbicara terkait demokrasi, supremasi sipil, nah demokrasi ini kan dia sistem yang sebenarnya rapuh kalau kita tidak jaga fondasinya, yaitu melalui supremasi sipil. Nah, kalau kita ibaratkan rumah, ya sebenarnya supremasi sipil ini adalah bangunan utamanya gitu. Jadi sebenarnya demokrasi ini bisa untuk dia berdiri, tapi ketika tidak ada fondasinya ya dia gampang rapuh gitu. Ya begitulah yang kita lihat demokrasi tanpa supremasi sipil. Jadi kita harus betul-betul menjalankan supremasi sipil ini, bahwa kedaulatan itu harus ada di tangan rakyat. Jangan sampai kita sebagai rakyat dipolitisasi, dan juga para pemerintah atau penegak hukum, aparat dan lain sebagainya ini tidak menjalankan tupoksinya gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga ya mengedepankan bagaimana posisi daripada supremasi sipil untuk menjaga marwah daripada demokrasi ini. Oke, jadi pondasinya begitu ya supremasi sipil ini. Tapi sejauh ini misalkan pendapat dari teman-teman nih, apakah sudah berjalan efektif supremasi sipil ini? Kalau sekarang kalau kita melihat apakah berjalan dengan efektif, namun faktanya bahwa di negara kita, di Indonesia, kerap kali dalam kebebasan supremasi sipil ini tersandra gitu. Tersandra oleh oligarki, kepentingan politik tertentu, dan juga kepentingan kekuatan tertentu. Bahkan itu mengakibatkan bahwa akhirnya supremasi sipil yang harus kita inginkan tidak berjalan efektif gitu. Nah, itu terjadi fakta bahwa oligarki, kekuatan ekonomi bercokol dalam tengger kekuasaan gitu. Akhirnya ketika menjalankan supremasi sipil, baik itu orang yang kita percaya di pemerintahan, baik itu di kalangan TNI, Polri, akhirnya mereka menjalankan kadang-kadang sesuai keinginan gitu. Keinginan daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan itu, uang dan posisi gitu.
akhirnya yang kita inginkan bahwa supremasi sipil itu berjalan dengan efektif sesuai dengan keinginan daripada undang-undang dan lain sebagainya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ini pembangunan kita juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat itu terhadap berbagai lembaga. Hari ini kan kita melihat gitu, kita melihat bahwasanya masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, masyarakat tidak percaya dengan lembaga DPR, MPR gitu. Masyarakat tidak percaya dengan TNI dan Polri, kejaksaan dan lain sebagainya. Ini akibat daripada lemahnya nilai-nilai hukum yang diterapkan sesuai dengan role-nya gitu. Karena tugas daripada masyarakat itu untuk mengontrol daripada hal itu. Ketika kontrol ini dibungkam atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mestinya, akhirnya masyarakat ya bodoh amat, peduli amat. Bahkan kita melihat generasi sekarang kan lahir generasi apatis. Ini adalah sesuatu hal yang bahaya bagi republik ini. Kalau kita tidak memiliki kesadaran sama, visi yang sama, membangun semangat supremasi sipil itu. Oke. Berarti masih ada tantangan yang tentunya belum efektif begitu ya supremasi sipil. Peran kita sebagai masyarakat sipil atau bahkan juga mahasiswa ini seperti apa melihat tentunya juga yang ketidakefektifan tersebut ini seperti apa perannya? Kak Julia, boleh? Oke, ya itu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian kita harus menjaga fondasi ini. Gitu. Nah, tadi bagaimana peran kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa ya. Kita melihat sejarah negara ini berdiri bahwa banyak sekali peran yang disumbangsikan oleh pemuda, mulai dari pada 1908, 1928 Sumpah Pemuda, 45 bagaimana kaum muda menculik Soekarno dan Hatta. Kemudian sampai 1966, 1998 yang kita tahu bagaimana bisa menentukan Orde Baru itu kan bagaimana kekuatan daripada pemuda, kekuatan daripada mahasiswa itu kemudian bersatu. Nah inilah yang menjadi juga alasan kenapa kita mau membahas terkait supremasi sipil ini kan. Kita melihat bahwa supremasi ini bukan hanya sebatas slogan, bukan hanya sebatas ajakan gitu, tapi bagaimana supremasi ini adalah hal yang relevan, yang mendesak, yang perlu kita bahas. Dan bagaimana kita berharap mahasiswa pemuda di Indonesia ini melek terhadap supremasi sipil ini gitu. Sehingga kita mau untuk menjaga marwah demokrasi ini melalui peran kita sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, sebagai social control, sebagai kontrol sosial. Sehingga apa yang kemudian menjadi permasalahan isu yang terjadi di negara kita ya harus kita masuk bersuara gitu. Harus kita berani. Jangan sampai kita apatis seperti yang kita sampaikan tadi, tapi bagaimana kita harus terus meningkatkan nalar kritis kita untuk kemudian membantu masyarakat Indonesia yang kemudian masih antipati atau tidak peduli lah terhadap apa yang terjadi di negara kita. Karena kan kalau kita lihat tanggapan dari sebagian masyarakat ya selama kepentingan, selama isu itu atau permasalahan ini tidak menyentuh kami ya ngapain gitu kan. Tapi kan kita mahasiswa tidak melihat yang itu. Kita berbicara bagaimana seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Berarti jangan sampai masyarakat itu apatis begitu ya. Tapi kadang ya, terkadang ada masyarakat ya seperti halnya yang Kak Julia sampaikan bahwa saya nggak berani ikut-ikut bersuara, siapa saya begitu, apalagi misalkan di media sosial saat ini. Itu seperti apa tuh? Boleh disampaikan ke teman-teman. Gimana tuh menghadapi rasa apatis itu yang rasanya apalagi buat generasi-generasi muda, teman-teman mahasiswa. Kak tadi. Ini adalah tantangan bagi kita ya. Menghadapi bahwa ini adalah suatu hal yang sangat menyentuh kita itu. Ini harus disadarkan, bukan hanya tanggung jawab kami sebagai orang gerakan gitu. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana masyarakat itu memiliki pemahaman bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap alam demokrasi ini. Bahwa Indonesia itu dibangun atas dasar fondasi demokrasi yang diatur dalam undang-undang dan marwah semangat daripada Pancasila. Bahwa Pancasila mengatakan bahwa kita adalah dalam kesatuan pedulian, artinya kita bergerak dalam persatuan peradaban yang disusun atas dasar sejarah gitu. Jangan sampai semangat daripada Pancasila, semangat daripada undang-undang, semangat daripada gagasan daripada generasi pejuang daripada bangsa ini kita hilangkan gitu dengan munculnya generasi yang apatis ini. Maka
bangsa Indonesia hanya bermimpi mengatakan bahwa Indonesia emas, Indonesia maju, artinya kita akan stagnan. Bahwa ada kata bijak mengatakan bahwa setiap generasi itu memiliki tanggung jawab terhadap republik ini yang dia tinggalkan. Artinya kita memiliki tanggung jawab. Ketika pemuda, ketika mahasiswa memiliki apatisme dalam hal gerakan, artinya Indonesia ini tidak baik-baik saja. Bahkan Indonesia dalam ancaman. Kenapa? Mungkin juga kita melihat dengan arus globalisasi informasi yang begitu cepat dalam media sosial tidak terkontrol, apa saja bisa masuk gitu. Ini perlu kehati-hatian kita dalam melihat persoalan ini. Bahkan ada generasi bahwa mengatakan dunia itu dalam genggaman. Gitu. Artinya segala sesuatu ini instan gitu. Tetapi informasi yang instan itu bisa membuat kita hilang arah kalau kita tidak selektif dalam melihat informasi yang kita cerna. Gitu. Dalam ketika kita mendapatkan informasi, kita perlu yang namanya gerakan. Karena republik ini sampai supremasi yang kita dapatkan lepas reformasi dan kemerdekaan yang kita capai, manusia pendahulu kita, para pejuang kita itu bergerak dengan darah, air mata, serta perjuangan yang tidak bisa kita perhitungkan. Gitu. Artinya kita dalam abad ke-21, abad milenium 21 ini harus memiliki semangat itu gitu. Dari marwah pergerakan orang para pendiri bangsa republik ini. Jadi seperti itu. Ya, dan pastinya juga apalagi tadi kan Kak Arpandi menyampaikan bahwa informasi-informasi banyak yang masuk ya di media sosial, bahkan juga tentunya takutnya kita juga kena polarisasi, polarisasi politik ya. Tentunya itu juga berhati-hati ya begitu ya, khususnya untuk teman-teman di media sosial juga. Ini seandainya nih GMKI diberikan ruang untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, khususnya Kalimantan Tengah nih. Apa yang paling perlu dilakukan nih agar demokrasi di Kalteng menjadi lebih substantif dan juga berkeadilan, khususnya nih terkait tema kita supremasi sipil. Kak Julio? Oke, ya kalau dari saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan mungkin kita bisa rekomendasikan kepada pemerintah. Yang pertama bahwa kita jangan hanya melihat sumber daya alamnya yang ada di Kalimantan Tengah gitu kan. Banyak sekali sumber daya alam, tapi kemudian apa dampaknya untuk daerah kita gitu. Karena kita tahu banyak proyek yang masuk, proyek strategis yang masuk di Kalimantan Tengah, mulai daripada jalan ratusan kilometer, bagaimana pembangunan bendungan di Murung Raya dan lain-lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah ini punya potensi. Tapi apakah itu kemudian berdampak langsung kepada masyarakat? Nah, itu yang harus kita kawal. Terus kemudian yang kedua, bagaimana indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Tengah. Dari 38 provinsi kita di Kalimantan Tengah masuk di posisi 30-an. Itu kan menunjukkan adanya pelemahan dalam indeks pembangunan pemuda yang mungkin salah satunya berasal daripada bagaimana pendidikan di Kalimantan Tengah. Nah, itu yang mungkin kita rekomendasikan juga kepada Dinas Pendidikan, kepada Pak Gubernur untuk kemudian mampu mengatasi masalah pendidikan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana marginalisasi kepada masyarakat adat. Ya, kita tahu di Kalimantan Tengah masih menjunjung tinggi terkait masyarakat adat, sehingga itu yang harus juga kita kawal secara bersama-sama. Itu mungkin kalau dari saya. Kak Arpandi mau menambahkan? Iya, singkat. Kalau kita melihat dalam konteks bernegara, dalam hal ini kita mencerna bagaimana ketika GMKI diberi kepercayaan untuk memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menegakkan supremasi sipil. Jadi kita tidak bisa lepas dari kehidupan yang sudah lama. Dalam hal ini kita melihat sistem sosial adat Dayak, di mana musyawarah kampung adat menjadi wadah utama dalam pengambilan keputusan.
Adat Hapumpung sebagai ritual tertinggi dan dihormati adalah sumpah adat untuk menentukan suatu keputusan. Artinya nilai-nilai lokal itu perlu kita junjung tinggi. Dan Tetap dipertahankan begitu ya. Dipertahankan. Itu adalah jati diri daripada identitas lokal. Karena kalau kita melihat bahwa dalam kandungan naungan Pancasila bahwa kita memiliki keberagaman itu yang sudah ada jadi Pancasila itu kan digali daripada seluruh kehidupan sosial, geografis, demografis daripada Republik ini. Ketika dulu dinamakan sebagai Nusantara. Artinya kita sebagai dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ini juga bukan hanya berlaku kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah gitu, tetapi berlaku untuk bupati, wali kota, bahkan kepolisian, TNI serta elit-elit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Gitu. Supaya bagaimana dalam hal ini kita menjunjung tinggi adat, harkat, martabat yang sudah terkandung di dalamnya. Gitu. Supaya nilai-nilai supremasi sipil itu bisa memiliki role model gitu, role model dalam hal tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman dari GMKI. Terakhir nih, bagaimana juga GMKI melihat masa depan demokrasi Indonesia? Seperti apa? Oke. Ya, kalau dari saya, GMKI melihat demokrasi Indonesia ada di persimpangan jalan menurut saya. Karena di satu sisi kita melihat bahwa beberapa atau kebanyakan masyarakat sudah melek politik lewat daripada dia bermedia sosial gitu kan. Tapi di satu sisi juga kita mengalami penurunan kelemahan dalam hal misalnya lebih banyak proses transaksional gitu kan. Bagaimana juga para elit-elit ini mempolarisasi lah itu tadi yang kita bahas, masalah kepentingannya dan juga partisipasi masyarakat. Nah, itulah yang menjadi persimpangan jalan lah menurut kami di GMKI, bahwa kita kemudian harus bersama-sama untuk menjaga fondasi tadi supremasi sipil ini, sehingga marwah daripada demokrasi, negara demokrasi yang kita cita-citakan betul-betul tetap menjadi pedoman. Karena kita selalu diskusikan bagaimana menjadi orang-orang yang akan menghadapi bonus demografi, tapi jangan sampai ini menjadi bonus bencana bagi kita di tahun 2045 Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Sehingga kita harus betul-betul berani menyuarakan, berani mengkritisasi gitu kan. Kita sebagai pemuda mengamini bahwa kita menjadi mitra kritis dan juga mitra strategis daripada pemerintah. Ketika itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang positif, kebijakan yang baik, ya kita harus apresiasi gitu. Tapi ketika ada kebijakan yang kemudian tidak berpihak pada masyarakat, ya kita sebagai kaum muda harus mampu bersuara, harus berani untuk mengkritik. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu kan, kalau bukan sekarang kapan lagi. Sehingga kita sebagai agen perubahan, kontrol sosial harus bisa bersama dengan rakyat. Oke. Karapandi terakhir silakan. Ya, tadi dijawab dengan tantangan zaman. Dengan derasnya arus pragmatisme politik, GMKI selalu memanggil generasi muda, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk tidak kehilangan idealisme dan semangat pelayanan bagi bangsa. Berikut pesan moral profetik dari generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah. Tetap berdiri di atas nilai bukan kepentingan. Generasi muda Kalteng dipanggil untuk menjadi penjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, bukan sekedar pengikut arus kekuasaan. Demokrasi hanya akan bermakna jika dijalankan dengan hati yang jujur dan pikiran yang merdeka. GMKI menegaskan bahwa idealisme bukan kelemahan, melainkan fondasi moral yang menjaga bangsa dari kehancuran nilai. Jadilah generasi yang kritis tapi tetap konstruktif. Anak muda harus berani bersuara terhadap kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun tetap mengedepankan cara-cara yang bermartabat. Kritiklah dengan data, bukan dengan amarah. Lawanlah ketidakadilan dengan pikiran dan karya nyata. Jadilah intelektual muda yang mencerahkan, bukan sekedar penggerak massa. Supremasi sipil akan kuat jika generasi mudanya berani berpikir dan berpendapat tanpa takut ditekan oleh kekuasaan. Bangun demokrasi yang humanis dan berkeadilan,
GMKI mengingatkan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal pemilu, tetapi tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Anak muda Kalimantan Tengah harus aktif dalam dialog, diskusi, dan forum kebijakan daerah. Gunakan media sosial dan ruangan publik untuk menyuarakan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang berpihak pada rakyat kecil, bukan pada segelintir elit. Pegang teguh spirit pelayanan dan solidaritas sebagai pemuda, sebagai generasi Kalimantan Tengah yang hidup di tanah penuh kearifan lokal dan kekayaan alam. Pemuda Kalimantan Tengah dipanggil untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Jaga alam, jaga budaya dan masyarakat adat sebagai bagian dari identitas demokrasi lokal. Gunakan ilmu dan kemampuan untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperluas ketimpangan. Supremasi sipil yang sejati lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah sarana untuk melayani. Jadilah cahaya di tengah kegelapan moral politik, di tengah krisis etika, hoaks dan politik uang. Generasi muda Kristen semua serta seluruh pemuda harus berani menjadi suara kebenaran. Jangan menjual integritas demi keuntungan sesaat. Jadilah teladan dalam kejujuran, tanggung jawab dan kasih. Saya mengingat, bangkitlah hai pemuda Kalimantan Tengah. Jangan biarkan idealisme padam di tengah riuhnya praktisme. Peliharalah api kebenaran dan keadilan di hatimu. Tegakkan demokrasi yang beradab. Pastikan kekuasaan selalu pun tunduk pada nurani rakyat. Oke. Luar biasa sekali ya tentunya pesan-pesan dari teman-teman GMKI, yang mana kita sebagai masyarakat sipil jangan hanya diam tapi mari bergerak ya, bersuara, bergerak tentunya. Jangan sampai kita apatis dan juga tetap menjaga etika juga di media sosial seperti apa. Terima kasih banyak Kak Julio, Kak Armandi, luar biasa sekali tentunya sudah berbagi pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari GMKI ya, terkait khususnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, salah satunya dialog kebangsaan ini. Demikian Warta Bicara, saya Beta Centauri. Sampai jumpa.